Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan video tutorial bagaimana cara mengerjakan soal dalam bentuk aplikasi Quizizz. Tapi sebelumnya, marilah kita lihat bagaimana proses pembuatan soalnya secara singkat. Soalnya saya contohkan satu saja. Misalkan di sini tema 1, subtema 1 kelas 6. Yang sebelumnya linknya sudah saya bagikan kepada siswa kelas 6B dan sebagian besar, hampir 95% sudah mencoba. Nah, hasilnya bermacam-macam, ada yang sudah skor 100, 90, 80, bahkan ada yang 20. Barangkali terburu-buru, keasikan menjawab soal, atau juga barangkali ada yang belum paham bagaimana cara menjawab soal Quizizz, karena mungkin ada yang sudah lupa ataupun baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Baiklah, ini contoh soal yang saya buat, tema 1, subtema 1 kelas 6. Soalnya ada 10 soal yang sudah saya siapkan. Di dalam 10 soal ini ada bermacam tipe soal. Ada soal pilihan ganda, soal jawaban singkat, dan soal yang memerlukan jawaban centang. Artinya jawabannya bisa lebih dari satu jawaban, bisa 2, 3, dan seterusnya. Ini soalnya. Sebelum ke soal, saya sudah menyiapkan meme di sini. Meme di sini ada meme yang dari Quizizz yang sudah disiapkan oleh Quizizz. Nah, di sini supaya lebih agak berbeda, saya siapkan meme buatan saya sendiri. Jadi ketika jawaban siswa benar, maka meme ini yang akan muncul. Jadi ketika jawaban kita benar, maka meme ini akan muncul. Dan ketika jawaban kita salah, maka meme yang jawaban salah juga akan muncul. Ini meme saya buat cepat saja. Jadi saya pinjam fotonya untuk saya buat meme. Ini cepat saja ini. Nah, jadi meme benar dan meme salah sudah saya buat di sini. Jadi kita seperti game. Jadi kalau dia benar ada meme benar, dan kalau salah ada meme salah. Sekarang kita coba soalnya, bagaimana cara menjawab soalnya. Tema 1, subtema 1 kelas 6. Kita masuk ke aplikasi Quizizz, tinggal join dan klik link yang biasanya saya bagikan di akun Google Classroom. Waktunya kita aktifkan, meme-nya kita aktifkan, dan power up kita aktifkan. Jadi seperti strike biasanya yang biasa ada di dalam game. Ini meme-nya kita aktifkan, meme yang kita buat sendiri. Ini meme yang sudah disiapkan oleh Quizizz, banyak di sini jenisnya, tapi kita pakai meme kita sendiri. Kita mulai mainnya, kita start ya. Tapi kalau siswa sebelumnya tulis nama terlebih dahulu. Sesudah tulis nama baru start. Ini soalnya. Jadi kalau soal seperti ini soal yang berbentuk pilihan ganda. Ini musiknya bisa kita off-kan dan bisa kita aktifkan. Kalau soal seperti ini, berarti cukup pilih salah satunya. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia. Oke, jawaban benar, maka meme benar akan muncul. Oke, papan peringkat kita naik. Soal yang kedua, berikut bahan untuk membuat patung yang termasuk materi lunak adalah. Yang mana yang lunak? Saya contohkan yang salah ya. Maka jawabannya salah, berarti maka akan muncul meme salah. Negara yang termasuk pendiri ASEAN. Kita lihat di sini. Ini kolom segi 4, berarti ini kolom jawaban centang. Kalau kolom jawaban centang, artinya jawaban kita bisa lebih dari satu. Jadi negara yang termasuk pendiri ASEAN adalah 5 negara. Nah, manakah 5 negara yang dimaksud? Apakah Laos, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Filipina? Pendiri ASEAN, di dalam 5 negara pendiri ASEAN, Singapura masuk, Malaysia masuk, Filipina masuk. Nah, di sini jawabannya 3. Jadi bukan hanya satu jawaban, tapi bisa 2 dan bisa 3. Brunei tidak masuk, Laos juga tidak masuk di dalam pendiri ASEAN. Sekarang kita klik OK. Maka jawabannya adalah
benar. Ini tipe soal yang jawaban centang. Ini yang dimaksud dengan power up. Jadi ini kode gamenya. Nah, kita dapat lencana saja. Di bawah ini tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah. Ini juga kodenya, kode jawaban centang ada segi 4. Artinya jawaban bisa lebih dari satu. Berkembang biak dengan umbi batang, mungkin salah satunya adalah kentang. Selain kentang, ini adalah ubi jalar. Coba jawabannya. Nah, maka jawabannya benar. Ini jawabannya 2. Karya seni patung yang merupakan contoh karya seni dimensi. Untuk tipe soal seperti ini tipe soal jawaban singkat. Jadi kita kalau tipe jawaban singkat kita tulis 3 dimensi atau kita ketik 3. Maka jawabannya adalah benar. Gambar padi dan kapas merupakan simbol sila Pancasila. Nah, di sini tipe soal pilihan ganda karena tidak ada kolom kotak segi 4. Kalau di sini ada kolom kotak segi 4, artinya tipe soal centang, ya jawabannya lebih dari 1. Nah, sekarang kita lihat tidak ada kode segi 4-nya, kotak segi 4. Artinya jawaban ini adalah tipe soal ini adalah tipe soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda jawabannya hanya 1. Ideologi bangsa Indonesia adalah. Ini tipe soal yang tipe jawaban singkat. Pancasila. Mau seperti ini boleh, atau huruf besar semua juga boleh. Dia tidak pengaruh. Mau huruf kecil, huruf besar, semuanya bisa. Jawaban benar. ASEAN didirikan pada tahun. Ini juga tipe soal jawaban singkat, kita ketik 1967. Apapun jawabannya silahkan ketik di kolom yang sudah disediakan. Ini juga power up. Oke, kita mendapat lencana. Inti sari dari sebuah bacaan disebut. Nah, di sini tidak ada kolom segi 4, artinya ini tipe soal pilihan ganda, berarti jawabannya hanya 1. Pohon pisang adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan titik-titik. Ini juga tidak ada tanda segi 4-nya, artinya ini soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda, pilihannya perlu 1. Oke, selesai. Oh, masih. Ini yang kita salah tadi ya. Jadi yang kita salah tadi ini ditampilkan. Oke, sekian untuk uji coba soal. Nanti hasilnya bisa kita lihat dalam file Excel yang akan saya bagikan setelah video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.